Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berjaga-jaga. Ini waktu yang kita tidak pernah tahu. Kapan tiba-tiba hujan, kapan tiba-tiba ada badai, kapan tiba-tiba ada gempa bumi. Tapi ini juga adalah waktu-waktu yang kita tidak pernah tahu. Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan mengangkat kita di awan-awan. Saudara, karena itu perlu sekali berjaga-jaga. Ini juga waktu yang kita tidak pernah tahu kapan kita berjumpa dengan seseorang yang membawa virus. Dan kemudian itu menjadi begitu menyerang kita. Tapi sekali lagi ada faktor berjaga-jaga. Kita percaya bahwa berjaga-jaga adalah tugas kita. Dan mari kita baca dari sebuah ayat yang sangat bagus di dalam Efesus 6 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya terjemahkan bebas. Berdoalah selalu dalam segala keadaan dengan bergantung kepada Roh Kudus. Mintalah Tuhan dengan segala macam doa untuk semua hal yang kita perlukan. Biarlah kita berjaga-jaga untuk hal-hal tertentu. Jangan menyerah. Berdoalah terus menerus. Sekali lagi, saudara, dikatakan berdoa dalam segala keadaan. Minta kepada Tuhan untuk semua kebutuhan. Dan berjaga-jaga untuk beberapa keadaan. Nah, kita mau bahas ini. Saudara, 3 hal ini adalah kunci untuk berjaga-jaga. Yang pertama, berdoalah dalam segala keadaan. Saya melatih diri saya dari sejak kecil karena ayah saya selalu berkata, tanya Tuhan. Pada waktu saya mau pergi ke sekolah, saya akan mulai berdoa. Pada waktu saya harus memutuskan apakah saya mengambil IPA atau IPS, saya akan berdoa. Padahal untuk hal yang simple, saya beli sepatu atau tidak, saya akan berdoa. Saya ke mall, saya akan berdoa, Tuhan tolong pimpin supaya saya beli hal yang simple, hal yang berguna, hal yang efektif dan tidak merugikan. Saudara, dalam segala hal saya berdoa. Saya belajar untuk tumpang tangan kepada anak saya dari sejak kecil dan berkata jadi anak yang pandai. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saudara, ayah dan ibu saya berdoa sehari 3 kali. Menyebut nama anak, menantu, cucu, saudara. Dan semuanya dihadapkan di hadapan Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, apakah berarti tidak ada masalah? Oh, ada. Tetapi kami melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Apakah tidak ada kejatuhan? Ada. Tetapi kami bangkit lagi lebih kuat. Apakah tidak ada luka, tidak ada kecelakaan, tidak ada sesuatu yang negatif terjadi? Oh, ada. Tetapi kami melewati itu dan kami menjadi lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih berhasil. Sekali lagi, doa merubah segalanya. Doa membuat kita tenang. Doa membuat kita mengerti dari cara pandang Tuhan. Doa membuat kita, saudara, bisa melihat dan mengampuni. Doa membuat kita kuat. Doa membuat kita punya jalan keluar. Saya baru ditinggal oleh suami saya. Saudara, pada waktu saya pulang dari pemakaman, saya langsung berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, tolong beri saya sebuah cara pandang yang berbeda. Karena buat saya sangat menyakitkan melihat suami saya pulang sangat mendadak. Dan kemudian dia pulang dalam keadaan berlari dan kemudian jatuh. Saudara, sejujurnya bayangan itu tidak pernah bisa lepas dari pikiran saya. Tapi pada waktu saya mulai berdoa, saya merasa Tuhan memeluk saya. Dan kemudian Tuhan berkata, ini adalah suara keras. Dan ini adalah sebuah kehormatan. Tuhan berkata, suara keras yang pertama, hidup itu cuma sementara. Sesehat apapun engkau, Tuhan bisa membawa pulang engkau seketika. Saudara, suami saya dibawa pulang Februari, Januari dia general check up. Dan semua didapati sangat baik. Saudara, itu suara yang sangat keras. Saudara bisa menjaga hidupmu sangat baik. Saudara bisa begitu berprestasi. Saudara bisa begitu sehat. Kapan saja Tuhan bisa memanggilmu.
Saudara, dan pada waktu Tuhan memanggilmu, maka semua hidupmu akan terlihat. Apakah engkau seorang yang berhasil atau seorang yang gagal? Apakah engkau dicintai atau dibenci? Apakah orang melihat engkau sebagai panutan atau sebagai batu sandungan? Dan saya bersyukur, sangat bersyukur. Saudara, hari itu semua kehidupan suami saya terbuka. Dari tukang parkir, saudara, sampai bosnya menangis. Mereka semua mengasihi, memberikan segala sesuatu, dari bunga, uang, pujian, doa. Saudara, semua kata-kata kenangan. Tidak ada satupun yang buruk. Kami begitu diberkati. Punya ayah, punya suami, punya keluarga yang luar biasa. Saudara, dan hari itu dia memberi sebuah teladan. Bahwa dia berlari sampai Tuhan mengangkatnya. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah bermalas-malasan. Dia berlari ketika Tuhan membawanya. Dia berlari sampai terbang. Dan Tuhan berkata, bukankah itu sebuah kehormatan? Bukankah itu sesuatu kenikmatan? Di mana dia tidak mengalami sakit penyakit. Dan dia membuktikan dia pelari sampai garis akhir. Saudara, dan tiba-tiba kata-kata Tuhan itu menenangkan saya. Itu membuat saya melihat dari sudut yang berbeda. Itu membuat saya begitu bangga punya suami, punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya berkata, apapun yang kau hadapi, sekelam apapun, doa merubah kegelapan menjadi terang. Saya berdoa yang kedua. Yang kita harus lakukan dikatakan adalah minta. Untuk apapun yang engkau butuhkan. Saudara, ada banyak orang yang tidak meminta, saudara. Saudara, mereka tidak meminta Tuhan untuk diberikan hikmat. Mereka tidak meminta Tuhan untuk mendidik mereka. Mereka tidak minta kepada seseorang untuk menghajar, menarik mereka, mendisiplin supaya mereka menjadi lebih baik. Saya bertemu dengan seorang teman saya. Dia dulu beratnya 100 kilo, saudara. Dan pada waktu saya ketemu, saya kaget. Dia beratnya 50 kilo, saudara, sangat cantik. Dan dulu dia bajunya sembarangan. Kemudian make upnya juga kacau balau. Dan ini mendadak menjadi bintang film dalam tanda kutip. Dan saya berkata, why? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dan dia simpel, dia berkata, saya minta seseorang untuk mengawasi hidup saya. Dan mengatur hidup saya. Dia berkata sampai umur 30. Dia benar-benar hidup dengan sangat kacau. Dia makan kacau. Dia tidak menyelesaikan sekolahnya S1. Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dia seorang, istilah dia, pecundang dan benalu. Dan kemudian dia datang ke seseorang. Dan dia begging, dia berkata, kamu atur hidup saya. Kamu atur makan saya. Kamu atur pekerjaan saya. Biarkan saya jadi orang yang 100% di bawah hidupmu, kontrolmu. Saudara, dan dia berkata, dan mulailah. Benar-benar saudara, mereka menulis surat pernyataan. Dan teman saya ini mulai dididik. Dia harus sekolah lagi, diawasi. Saudara, dia mulai bekerja. Dan dia mulai, saudara ya, makan dengan teratur. Dia bahkan mulai nge-gym. Dia mulai, dia tidak pakai obat-obatan sama sekali. Saudara, tapi dia cuma boleh terakhir makan jam 5 sore. Setelah jam 5 sore dia hanya boleh makan, saudara ya, jelly, saudara, atau semacam jelly lah, seperti agar, seperti itulah. Saudara, dan atau sayur, dan dia tidak boleh makan yang lain setelah jam 5 sore. Saudara, dan hidupnya mulai teratur sangat baik. Dan dia berkata dalam 5 tahun dia berhasil menurunkan berat badannya dari 100 kilo menjadi 50 kilo. Dalam 5 tahun dia menjadi seorang pekerja yang handal, seorang pelayan Tuhan. Dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia punya restoran. Dia berhasil dalam segala sesuatu. Minta. Saudara, dan yang terakhir, berjaga-jaga. Ada banyak orang yang tidak berjaga-jaga. Saudara berkata, Bu, bagaimana itu berjaga-jaga? Yang pertama, mari berjaga terhadap dosa. Takutlah untuk berbuat dosa. Karena sekali berbuat dosa, saudara,
itu akan menyeret saudara dari satu masalah kepada masalah lain. Mari waspada dan berjaga-jaga terhadap apa? Dosa. Saudara, yang kedua, mari berjaga-jaga terhadap apa? Saudara, terhadap teman-teman yang buruk. Alkitab berkata pergaulan yang buruk selalu merusak semua kebiasaan yang baik. Dan ujungnya engkau yang dirugikan. Mari stop berteman dengan mereka yang membawa kepada pengaruh buruk. Saudara, yang ketiga, mari berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap semua makanan jasmani, rohani, dan saudara, jelas secara spiritual yang menyesatkan. Saudara, jangan makan yang tidak baik, saudara, berlebihan. Kadang-kadang kita butuh hiburan, tidak masalah. Tetapi hati-hati, berjaga-jagalah. Awasi hidup ini, maka kita akan menjadi lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati.